kita sudah sampai untuk kemudian memintai tanggapan dan juga respon dari pihak Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan kasus video dugaan aliran sesat yang dibuat oleh Gus Samsudin, begitupun juga dengan sosok Gus Samsudin ke pihak Majelis Ulama Indonesia. Kita temukan faktanya. Ya, saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, ada Ustadz Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai Gus Samsudin ya Ustadz. Tapi mungkin pertama pertanyaan saya ini mengenai kasus yang saat ini sedang viral juga menjerat Gus Samsudin. Ya. Respon dari Majelis Ulama Indonesia atas video yang kemudian diduga merupakan aliran sesat yang dibuat oleh Gus Samsudin ini seperti apa? Ya, pertama memang saya mendapatkan kiriman WA Japri dari beberapa teman atau jemaah. Demikian juga di media sosial saya juga saya di-mention berkenaan dengan kasus ini. Saya memang ngeliat kok kayak suaranya dubbing, akhirnya kami teliti. Kami hubungi MUI Jawa Timur, ternyata tempatnya di Jawa Timur, tempatnya di Blitar kalau nggak salah ya. Dan ternyata beliau yang menjadi pemainnya ya, Samsudin termasuk pemerannya di dalamnya. Setelah diteliti ternyata itu memang main-main, canda-canda. Katanya entertain. Saya memang sampaikan meskipun entertain proses aja. Secara hukum kami memang minta agar itu diproses saja secara hukum, agar ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa agama itu jangan dibikin bahan candaan lah. Jangan sampai dengan motif viewer atau motif apapun atau hanya sekedar main-main, tapi agama yang sudah jelas di dalam Islam, bagaimana pernikahan, bagaimana menjaga perkawinan, dan bagaimana hubungan laki perempuan, jangan dibikin konten yang hanya untuk menjadikan kontennya itu yang seksi dan sensi. Nah, urusan agama ini kan seksi mas sensi ya. Seksi mudah sekali ya orang itu tertarik untuk membacanya, apalagi hasil Litbang Kementerian Agama dalam risetnya itu 86% kita ini banyak memutuskan dengan berdasarkan agama, sehingga konten-konten agama sangat menarik. Sensi ini bisa sensasional, ya, mudah viral, mudah orang untuk bereaksi. Itu adalah sensinya. Oleh karena itu, meskipun ini sangat seksi dan sensi, jangan sampai konten keagamaan itu melanggar dari norma ketentuan agama, kemudian dijadikan bahan candaan, apalagi ini hanya motif-motif yang sifatnya sementara itu. Gus Samsudin mengatakan bahwa konten yang ia buat selain untuk entertain atau kemudian untuk hibur-hiburan saja, tapi dia juga mengatakan bahwa untuk edukasi. Nah, Anda melihatnya adakah edukasi yang kemudian terlihat dalam konten tersebut? Saya tidak melihat utuh, tetapi dari yang saya baca, ya, saya lihat kalau sampai menghalalkan laki-laki dengan perempuan tanpa hubungan pernikahan, apalagi juga banyak orang yang sudah punya pasangan, bertukar pasangan hanya karena suka sama suka, edukasinya di mana? Tapi yang dilakukan oleh Gus Samsudin dari perspektif MUI, apakah ini sudah masuk penistaan agama, Pak Ustadz? Kalau penistaan agama, saya melihatnya belum masuk pada kriteria penistaan agama. Tetapi penyimpangan itu beda dengan penodaan. Penodaan itu adalah kemurnian agama itu dinudain. Dengan umpamanya Al-Quran dibilang adalah bukan firman Allah, umpamanya Nabi Muhammad itu nabi terakhir, masih ada nabi lain, dan itu bagian penodaan. Kalau dari MUI sendiri melihat sosok Gus Samsudin, adakah temuan-temuan yang memang mengarah ke seperti penyimpangan lainnya seperti kasus yang baru-baru ini? Kami belum pernah meneliti kalau kami di pusat ya. Saya nggak tahu nanti kalau di Jawa Timur kami minta apakah Jawa Timur sudah meneliti tentang sosok tertentu. Karena bagi kami beliau bukan sesuatu yang punya pengaruh besar. Ini saya tidak menganggap punya pengaruh yang sifatnya nasional. Ini hanya lokal aja. Saya pikir hanya gaya-gayaan aja, hebat-hebatan aja, sok-sokan aja. Kemudian dengan diupload di tempat itu, kemudian banyak viewernya, mungkin secara ekonomi bisa juga mendapatkan dari orang yang downloader atau orang yang view itu. Saya melihatnya seperti itu. Saya pribadi ya, belum ada kajian MUI tentang
Syamsuddin ini belum pernah ada kajian khusus. Ya walaupun cuma konten Pak Ustadz dengan yang tadi sudah dijelaskan dengan penampilannya dan sebagainya, tapi mungkin yang banyak juga salah arti nama dari Gus Syamsuddin ini ada menyandang panggilan Gus begitu, yang kemudian diarahkan kepada tokoh agama, orang-orang yang mengerti agama begitu. Anda melihatnya seperti apa dengan kontroversi yang kemudian ditarik belakang oleh si Gus Syamsuddin ini? Gus itu bukan panggilan bagi orang ahli agama. Kalau kiai ya, ustadz ya, kalau Gus enggak. Kita nyebut Gus, anaknya kiai. Anak kiai enggak semuanya alim. Nah sekarang Gus ini dengan berbagai media sosial, panggilan yang umum, saya tidak mengatakan downgrade, tapi sudah mengalami penurunan. Artinya gini, banyak orang manggil Gus panggilan okem aja, bukan Gus dalam arti anaknya kiai. Terlepas dari kontroversi yang terjadi yang dilakukan oleh Gus Syamsuddin, ada nggak sih mungkin kekhawatiran dari MUI dampak yang mungkin bisa terlihat berdampak kepada masyarakat dengan adanya konten-konten ataupun kontroversi dari Gus Syamsuddin ini? Saya melihat kalau dampak ke agamanya enggak, karena nggak ada pengikutnya dan masyarakat nggak percaya. Dampaknya adalah menghina agama. Meremehkan minimal ya, meremehkan agama. Karena kalau kita menganggap oh nanti ada yang salah paham lu anak muda dengan saya mengatakan tukar pasangan, suka sama suka, dijamin surga. Kalau kita tahu bahwa ini ada dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita nggak berani ngomong itu. Pemirsa, konten yang dibuat oleh Syamsuddin menimbulkan beragam reaksi dari sejumlah masyarakat. Pihak kepolisian mengatakan proses hukum yang akan dijalani oleh Syamsuddin masih akan terus berlanjut, di mana saat ini Syamsuddin dijerat pasal Undang-Undang ITE. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia mengatakan aksi yang dilakukan Syamsuddin masuk ke dalam kategori penyimpangan agama, bukan penistaan agama. Meski demikian, Majelis Ulama Indonesia menilai aksi Syamsuddin harus tetap diproses hukum agar tidak ada lagi penyalahgunaan agama untuk meraup keuntungan. Saya Vena Kintan, saksikan terus Fakta setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.